tadi kita sudah mengadakan pertemuan dengan Bawaslu dan pertemuannya sangat positif, ya, sangat konstruktif. Kita minta Bawaslu untuk lebih proaktif berperan dalam menjaga integritas pemilu dan pilpres. Kita minta Bawaslu lebih proaktif menangani laporan-laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu. Nah, Bawaslu juga menyambut positif dan mengatakan bahwa tidak semua laporan yang masuk itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Mungkin sebagian harus masuk ke kepolisian untuk tindak pidananya. Tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa sama sekali ditangani. Nah, ini yang mereka tetap lakukan, tapi dengan mengeluarkan semacam himbauan, surat ya berupa himbauan kepada pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran. Tadi kita menanyakan misalnya mengenai apa tindak lanjut ya, pertemuan kepala desa dan perangkat desa yang diadakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, yang menurut kami ya itu merupakan pelanggaran. Ya. Dan Bawaslu sudah menulis himbauan ya kepada semua kepala desa, kepada semua perangkat di daerah untuk menghormati netralitas itu. Jadi tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang ya tendensius ya, bersifat kampanye dan menguntungkan paslon tertentu ya. Nah, kami juga melaporkan mengenai ya dugaan politik uang ya. Dan bagaimana sikap Bawaslu dalam menanggapi laporan PPATK ya. Laporan PPATK itu mengatakan 51 triliun uang ya yang disebut sebagai transaksi mencurigakan. Nah, ini kalau itu betul, itu berarti bahwa pemilu ini kan sudah dikotori uang-uang haram. Ya, uang-uang yang mencurigakan itu. Nah, pemilu ini mesti diselamatkan. Oleh sebab itu perlu ada tindakan yang tegas untuk ya katakanlah melakukan audit ya terhadap keuangan ya yang dianggap mencurigakan ini. Dan kemudian kalau memang ada tindak pidana ya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut kami penting ya, positif, dan kita bisa menjaga itu. Dan Bawaslu kami harap ya, karena dia punya sifat kerjaan yang sangat ya spesifik mengawasi pemilu, pekerjaan ini harus dilakukan dengan sangat proaktif, apalagi kita semakin dekat dengan pilpres dan pemilu. Itu tinggal 34 hari lagi. Kita tidak bisa membiarkan Indonesia ya dengan pemilu dan pilpres yang tercederai dengan banyak hal ya. Dunia akan mentertawakan Indonesia kalau kita gagal menjaga integritas pemilu dan pilpres. Pak Todung, ya. Apakah ini kan sampai melakukan permintaan khusus ke Bawaslu seperti ini ya, untuk proaktif? Apakah memang selama ini kinerja Bawaslu dianggap kurang proaktif? Ya, dalam beberapa hal kami melihat Bawaslu sedikit agak lambat ya dalam melakukan reaksi. Tapi kami tidak menyaksikan ya niat mereka untuk melakukan sesuatu ya untuk menanggapi laporan-laporan yang ada. Dan kami ingin ya ke depannya ini, karena pelanggaran itu akan makin banyak. Pelanggaran itu akan makin banyak ya, dan kampanye itu kan akan mulai terbuka setelah tanggal 21 Januari. Nah, ini akan lebih banyak lagi. Jadi Bawaslu perlu lebih proaktif dengan mengefektifkan semua jajarannya di daerah juga untuk mengawasi pemilu dan pilpres. Jadi ini yang kami minta pada Bawaslu, dan ya kita lihat saja. Dan mudah-mudahan Bawaslu menjalankan tugasnya.